Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yab'ath rasulahu illa litazkiyati qulubil ibad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ad-da'i ila sabilir rasyad. وعلى آله وصحبه وكل من تقرب إلى الله بخالص الوداد. Amma ba'du, yang sangat kami muliakan, kami hormati Takmir Masjid Baitul Ma'mur Wiguna, serta juga yang sangat kami hormati, kami muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semoga senantiasa dibimbing oleh Allah, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah lapangkan hati dan pikiran kita untuk bisa sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Tadi kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan dalam beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mengkaji salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surah Ibrahim ayat 42 dan 43. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita kerjakan ini semoga semuanya diterima oleh Allah, menjadi tambahan pemberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat, serta berkah daripada kajian tadabbur Al-Quran. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mencintai Al-Quran, untuk bisa istiqamah membaca Al-Quran, dan untuk bisa mengamalkan Al-Quran, serta kelak pada hari kiamat kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 42 dan 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Dan janganlah engkau mengira dan janganlah engkau menyangka bahwa Allah lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah hanyalah memberikan tangguh kepada mereka, yakni mereka akan dibalas pada hari yang mana pada hari itu seluruh mata akan terbelalak. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Pada hari itu mereka mengangkat wajah mereka menghadap ke atas. La yartaddu ilaihim tarfuhum, dan mata mereka tidak bisa berkedip barang sekalipun. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka kosong. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini kita lihat terjemahnya sekilas saja, maka kula panjenengan akan tahu bahwa ayat ini berbicara tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada hari kiamat. Ustaz, esok-esok kau membahas kiamat, nggih kula niki nggih wedi Pak jane Pak. Ayat ini berbicara Bapak Ibu sekalian tentang fenomena yang terjadi pada hari kiamat.
yang mana pada hari kiamat itu semua manusia dibangkitkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman hari terakhir. Ketika manusia berada di bumi ini, mereka semua dibangkitkan oleh Allah. Mereka kemudian digiring oleh Allah untuk menuju satu area, satu wilayah yang luas, yang itu kemudian disebut padang mahsyar, Pak. Maka banyak disebutkan dalam Al-Quran, bumi digoncangkan, gunung dihancurkan, bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Disebutkan saking menakutkannya hari itu, sehingga ketika ada seorang anak kecil yang baru lahir, maka saking takutnya kepalanya akan langsung berubah menjadi putih, Pak. Ketika ada seorang ibu melahirkan, maka akan melahirkan kandungannya. Saking menakutkannya hari itu. Di antara ekspresi yang ditunjukkan oleh manusia saat itu adalah ketika mereka digiring oleh Allah di hari kiamat, maka mereka mendongakkan wajah mereka ke atas dan mereka tidak bisa berkata apa-apa, Pak. Dengan semerap nek tiang niku saking wedine niku kan biasa langsung ketenggengan, Pak nggih. Nek basa Inggrisnya ketenggengan, Pak. Orang itu kalau takut biasa maka dia paling akan menutup mata. Kalau takut biasa paling dia akan lari. Tapi kalau takut luar biasa, saking takutnya, maka orang itu sampai tidak bisa berkata-kata. Itulah Bapak Ibu sekalian salah satu fenomena yang terjadi pada hari kiamat, yang mana hari itu adalah hari yang paling menakutkan, sampai kemudian orang-orang saat itu tidak bisa berkata apapun. Seorang suami lupa dengan istrinya, istri lupa dengan suaminya, seorang orang tua lupa dengan anaknya, anak lupa dengan orang tuanya. Fala ansaba bainahum yawma idzi wala yatasaalun, maka pada hari itu tidak ada hubungan nasab. Hubungan nasab terputus. Mereka tidak bisa bertanya satu sama lain karena yang dipikirkan adalah keselamatan diri mereka sendiri. Bahkan ngapunten sekelas para nabi, para rasul, ketika terjadi hari kiamat mereka akan mengatakan nafsi, nafsi, Allahumma sallim nafsi, Allahumma sallim nafsi. Ya Allah, selamatkanlah diriku, 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 diriku saja. Maka pada hari itu, Pak, ketika terjadi huru hari kiamat, yang bisa memberikan syafaatul kubra itu hanya Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kita tidak berbicara panjang lebar terkait hari kiamat niki. Yang ingin kami sampaikan adalah ayat sebelumnya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Dan janganlah engkau menyangka bahwa Allah lalai terhadap kezaliman orang-orang yang pernah berbuat zalim ketika di dunia. Kezaliman mereka pasti akan dibalas. Kezaliman mereka sedikit saja pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nanti pada hari kiamat. Kalau sekarang ada orang zalim, terbiasa berbuat zalim, terbiasa berkata-kata zalim, terbiasa memandang zalim, terbiasa tangannya digunakan untuk melakukan yang zalim, kemudian dia tidak kunjung ditegur oleh Allah, tidak kunjung disiksa oleh Allah, maka awas, Pak, niku namini istidraj. Istidraj niku ngelulu. Jadi orang berbuat zalim, banyak berbuat zalim, duwe cangkem mboten saged njaga cangkeme, duwe moto mboten saged njaga motone, duwe tangan mboten saged njaga tangane, tapi di dunia tidak kunjung dibalas, maka itu hati-hati, Pak. Balasannya di akhirat semakin berat. Jadi dienakno sik.
ketika sudah orang itu kemudian mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di dalam kubur dan juga di akhirat azabnya akan semakin diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini secara nas, secara teks berbicara tentang larangan perbuatan zalim. Nah Bapak, larangan perbuatan zalim. Apa itu perbuatan zalim? Napa sih sakjane perbuatan zalim itu? Zalim nek panjenengan tingali dalam kamus besar bahasa Indonesia, kamus KBBI nek istilahnya arek perkuliahan niku Pak. Zalim itu jahat. Zalim itu bengis. Zalim itu sewenang-wenang. Niku kalau menurut istilah bahasa Indonesia. Tapi kalau anda syariah, menurut syariat, zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Niku zalim, Pak. Jenengan katinang masjid nggawa sandal, Pak. Terus sandale jenengan gawa mlebu nang karpet mriki niku zalim, karena karpet mriki bukan tempatnya sandal. Zalim adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang mana ketika sesuatu ini ditempatkan bukan pada tempatnya, maka dia akan melanggar batas-batas syariat. Nah, itu namanya zalim. Nah, punten kula panjenengan diberikan oleh Allah lisan. Nah, Bapak, lisan niki nek basa Inggris niku cangkem, Pak. Kula panjenengan diberikan oleh Allah niki lisan. Niki tujuan diciptakannya lisan oleh Allah apa, Pak? Napa, Pak? Bu? Kita diberikan lisan oleh Allah, tujuannya dibuat apa? Dibuat apa, Pak? Rasane ya nopo sih panjenengan. Dibuat apa? Dibuat membaca Al-Qur'an, dibuat berzikir, dibuat berkata-kata yang diperbolehkan, dibuat berkata-kata yang baik. Niku adalah tujuan diciptakannya lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan diberikan oleh Allah tangan, tujuannya apa? Dibuat bekerja, dibuat memberi, dibuat untuk beraktivitas yang diperbolehkan, dibuat untuk apapun itu pekerjaan dunia, selama tidak melanggar syariat, maka itu adalah kita melakukan sesuatu dengan tangan sesuai dengan tujuan tangan kita diciptakan oleh Allah. Kita diberikan oleh Allah kaki, tujuannya apa? Dibuat berjalan terhadap sesuatu yang membolehkan, ke pasar, ke masjid, beraktivitas di luar rumah. Kita diberikan oleh Allah kaki, tujuannya kaki kita dibuat untuk bermain yang permainan itu membolehkan. Seumpama bermain sepak bola, Pak. Masya Allah, kula mboten saged konsen, Pak. Niki wonten Indonesia kali Irak niki main sak niki, Pak. Kita semua diberikan oleh Allah tangan, mata, lisan, telinga, kaki, atau anggota tubuh kita yang lain. Kalau kemudian itu semua mempunyai tujuan-tujuan yang ditetapkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita menggunakan anggota tubuh kita pada sesuatu yang mana sesuatu itu bertentangan dengan tujuan anggota tubuh kita diciptakan oleh Allah, maka itulah kategori zalim. Syekhul Islam Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala wonten kitab beliau Irsyadul Ibad. Beliau membagi kezaliman itu menjadi 3. Yang pertama adalah kezaliman yang pasti tidak akan diampuni oleh Allah selama belum bertaubat. Apakah itu yakni syirik,
kemusyrikan, kemurtadan. Syirik, kafir, murtad dan saudara-saudaranya itu adalah termasuk jenis kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah selama orang itu belum bertaubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Maka kesyirikan, kemusyrikan, keingkaran terhadap Allah, maksudnya kemusyrikan itu tidak hanya menyekutukan Allah saja, Pak. Maksudnya adalah dosa-dosa yang itu menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Ingkar kepada Allah, menyekutukan Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya terhadap Al-Quran, itu bagian daripada yang pertama tadi. Yang kedua adalah kezaliman yang mudah diampuni oleh Allah. Kezaliman yang mudah diampuni oleh Allah. Ini adalah dosa-dosa selain dosa hakul adami. Maksudnya dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Panjenengan bermaksiat kepada Allah. Kemaksiat jenis apapun selama bertaubat akan diampuni oleh Allah. Jadi Gusti Allah niku enak, Pak. Gusti Allah niku enak. Ada orang berbuat dosa, ngapunten bapak-bapak, berangkat kerja, sebelum berangkat kerja makan, sholat, ibadah, baca Al-Quran, kemudian berangkat ke kantor, ketok pemandangan sing ngoten-ngoten niku, Pak. Ketok wong wedok ayu, ketok aurat, didelok dosa nggih, Pak. Nek didelok yo napa nggih? Eman jadi Bapak. Dosa-dosa itu, Pak, selama kita bertobat kepada Allah, jenengan mantun melihat kemaksiatan. Tapi ini ngeten niki mboten angsal gampangaken, Pak nggih. Ustaz mentang-mentang angsal dilakoni nggih mboten. Tetap kita berusaha untuk menjauh itu semua. Tetapi orang itu ada kalanya dia tidak kuat melawan nafsunya. Orang itu seringkali dia tahu itu dosa, berusaha untuk menghindar, tetapi dia kalah dalam melawan nafsunya, maka kemudian dia terjatuh kepada dosa itu. Dosa itu, selama itu dosa antara kita dengan Allah, maka dosa itu akan mudah diampuni oleh Allah. Caranya dengan istighfar, dengan sholawat, dengan tasbih. Atau ngapunten panjenengan habis bermaksiat melakukan dosa-dosa kecil, Pak. Karena kalau dosa besar itu ada teknis pertaubatannya sendiri. Jangan habis melakukan dosa-dosa kecil, Anda kemudian jamaah sholat maghrib, jamaah sholat asar, jamaah sholat subuh, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah. Kezaliman jenis ini adalah kezaliman yang mudah diampuni oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, ada kezaliman yang ketiga, yakni kezaliman yang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan tetapi digantungkan dengan syarat. Artinya apa? Kalau syarat ini tidak Anda lakukan, maka Anda tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dosa apakah itu? Kezaliman apakah itu? Kezaliman antara sesama manusia. Ngapunten jenengan utang terus gak gelem bayar utang, minta istighfar kepada Allah sampai 1 juta, sampai lambene niki ndower, ya tidak akan diampuni oleh Allah, Pak. Anda akan diampuni oleh Allah terkait hak harta itu kalau harta itu Anda kembalikan kepada orang lain. Ngapunten jenengan punya mulut, punya lisan, Anda gunakan untuk mencaci orang lain. Setelah Anda mencaci orang lain, menghina orang lain, menghibah orang lain, Anda kemudian istighfar kepada Allah sampai 100.000 kali katakanlah, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Syarat ampunan Allah itu digantungkan dengan pemaafan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah kita zalimi dengan lisan kita. Jadi ini Pak, bahayai
berbuat dosa antara sesama manusia. Makanya hadirin hadirat rahimakumullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam sebuah hadis bersabda, yang paling banyak memasukkan seseorang ke neraka itu adalah mulutnya, Pak. Orang itu banyak masuk neraka bukan karena dia meninggalkan sholat, walaupun ya banyak juga. Bukan karena mungkin dia tidak puasa Ramadan, katakanlah. Itu dosa besar, iya. Tetapi nanti neraka Allah itu dipenuhi oleh orang-orang, paling banyak di antara mereka adalah disebabkan karena mereka tidak bisa menjaga lisannya. Mereka membiarkan lisannya untuk terus-menerus berbuat zalim kepada orang lain. Mencaci, mencela, menggibah, terus merendahkan. Napa malih Pak, wis wake pokok iki. Makanya hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Suatu saat Nabi berkumpul dengan para sahabat. Nabi kemudian bersabda, bertanya kepada mereka, wahai para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'alah. Ya Rasul, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Dinar, dirham, mata uang zaman lampau, Pak. Dan pertanyaan ini ketika dipertanyakan kepada kita, maka mungkin jawaban kula panjenengan sama. Seumpama kula tanya panjenengan, Pak, disinten tiang sing bangkrut, maka mungkin kita akan menjawab orang yang bangkrut orang yang tidak punya uang, atau orang yang bangkrut adalah orang yang menginvestasikan sejumlah uang untuk bisnis tertentu, ternyata gak balik, malah hangus, niku bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang bisnisnya jatuh, bisnisnya hancur. Orang yang bangkrut adalah orang yang berdagang, ketika dia berdagang, perdagangannya tidak laku sehingga kemudian modal tidak balik. Itu menurut kita orang yang bangkrut. Apakah salah Ustadz? Tidak, itu memang bangkrut juga, Pak. Tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bangkrut yang hakiki, bangkrut terbesar. Dan Rasul memperingatkan kepada kita, jangan sampai kita melakukan ini. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ghairihim. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni orang yang ketika nanti pada hari kiamat dia datang kepada Allah dengan penuh percaya diri. Dengan penuh percaya diri, kenapa Ustadz? Karena dia yakin dia masuk surga, Pak. Ketika di dunia dia ahli sholat jamaah dan masjid Baitul Ma'mur Wiguna. Ketika di dunia dia selalu meluangkan atau memberikan hartanya untuk fakir miskin, rajin nyumbang masjid, rajin nyumbang sekolah, ada anak-anak yatim dirawat. Ketika di dunia dia ahli puasa, puasa Ramadan karena wajib puasa, puasa sunnah setiap Senin Kemis dia puasa, kemudian puasa Daud, puasa sunnah lainnya. Kemudian dia haji tiap tahun, Pak. Umroh setiap bulan karena petugas travel mungkin, Pak. Ibadahnya banyak, Pak. Ahli salat, ketika tengah malam dia selalu bersujud kepada Allah. Dia selalu beristighfar kepada Allah.
Setiap malam dia sehari dia membaca 10 juz Al-Quran semisal. Semua ibadah-ibadah sudah maksimal dia lakukan ketika dia berada di dunia. Orang seperti ini tentu ketika menghadap kepada Allah niku dengan perasaan penuh percaya diri, karena yakin dia akan masuk surga. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini akan menjadi orang yang bangkrut. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Allah dengan membawa pahala segunung pahala kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka damma hadza wa daraba hadza. Tetapi ketika di dunia dia suka berbuat zalim, dia punya lisan digunakan untuk mengucapkan sesuatu yang zalim, dia punya lisan digunakan untuk mencaci orang lain, dia punya lisan digunakan untuk menghibah orang lain, dia punya lisan digunakan untuk merendahkan orang lain, dia punya lisan digunakan untuk mencaci maki orang lain, dia punya tangan digunakan untuk menyakiti orang lain, dia punya tangan digunakan untuk memukul atau berbuat zalim kepada orang lain dengan tangannya. Maka kata Nabi Muhammad, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kebaikan yang pernah dia lakukan ketika dia berada di dunia akan diberikan kepada semua orang yang pernah dizalimi, Pak. Hati-hati, Pak. Orang ahli kebaikan tapi ia juga tidak bisa menjaga lisannya, maka kebaikan pahalanya akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Orang kebaikan orang tersebut akan diberikan kepada orang yang dia caci, akan diberikan kepada orang yang riba, akan diberikan kepada orang yang diribai, akan diberikan kepada orang yang direndahkan oleh dirinya. Maka di antara keunikan para ulama, Pak, wonten kisah seorang ulama masyhur dari Hijaz, almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Beliau ketika mendengar ada orang mencaci beliau, ada orang menghibah beliau, ada orang merendahkan beliau, beliau akan sowan ke rumah orang tersebut memberikan uang puluhan juta. Senang Pak nek digibahi, Pak. Suatu ketika ditanya oleh murid beliau, wahai imam, wahai guru, kenapa engkau berikan harta uang kepada orang yang telah mencaci merendahkanmu itu? Apa jawab beliau? Karena dia telah memberikan pahalanya kepadaku secara gratis. Maka orang yang tahu hakikat ghibah, dia tidak akan pernah ghibah. Orang yang tahu hakikat ghibah, dia akan senang ketika dighibahi orang-orang lain, Pak. Karena kenapa? Pahala orang itu ditransfer kepada dirinya. Orang yang gemar berbuat zalim, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi orang yang bangkrut. Karena ketika dia datang kepada Allah pada hari kiamat, saat itu hisab telah ditegakkan. Semua orang yang zalim, antara yang zalim dengan orang yang dizalimi dikumpulkan jadi satu oleh Allah. Maka pahalanya orang yang berbuat zalim akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Semakin banyak kezaliman yang pernah dia lakukan ketika di dunia, akan semakin banyak pula diberikan kepada pahalanya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Apa kata Rasul? Sampai ketika pahala orang yang zalim itu habis, maka dosa orang yang dizalimi olehnya akan diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Inilah orang yang bangkrut, Pak. Orang yang datang kepada Allah dengan membawa segunung pahala amalnya, tetapi pahala ini diberikan kepada orang yang dizalimi. Dosa orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Maka ini namanya bangkrut yang hakiki. Makanya Pak, hati-hati. Kunci selamat di hari akhir niki, Pak Bu, adalah menjaga lisan. Kula
kalau panjenengan melaksanakan kewajiban sudah beres, barangkali amalan-amalan sunnah yang boten patik kata, tapi kita bisa menjaga lisan kita daripada berbuat zalim, kita bisa menjaga tangan kita dari perbuatan zalim, insya Allah akan masuk surga. Kuncinya ini Pak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua, kenapa seseorang itu tidak diperkenankan berbuat zalim? Karena akibat dari perbuatan zalim ini luar biasa dampaknya Pak. Terutama ketika orang yang kita zalimi mengangkat tangannya berdoa kepada Allah untuk kecelakaan kita, pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah. Di dunia ini Pak, ada beberapa doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Satu, doanya Nabi kepada umatnya. Yang kedua, doanya ibu kepada anaknya, orang tua khususnya ibu kepada anaknya. Dan ketiga adalah doa orang-orang yang terzalimi. Kata Nabi Muhammad, da'watul mazlumi mustajabah, doa orang yang dizalimi itu pasti akan diijabah oleh Allah. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa in kana fajiran, ya Rasul, apakah meskipun orang yang dizalimi itu adalah seorang pendosa? Iya, meskipun seorang pendosa, kata Nabi. Meskipun orang yang dizalimi itu adalah, ngapunten, barangkali seorang pezina, barangkali pecandu minuman keras, barangkali mungkin seorang penjahat, barangkali dia ketika berada di dunia masih suka melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika orang itu dizalimi, dia mengangkat kedua tangannya, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, dosanya kepada Allah itu urusan dia dengan Allah, tetapi ketika dia telah kita zalimi, kemudian dia berdoa kepada Allah meminta kecelakaan kita, maka itu sudah urusannya antara Allah dengan kita. Hadirin, sebagai penutup ada satu kisah yang juga disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Terjadi pada zaman Bani Israel. Ada seorang wanita yang bertetangga dengan seorang raja pada zaman Bani Israel. Wanita ini punya rumah di sebelah istana raja yang namanya rumah kecil, rumah orang miskin. Ini rawan biasa digusur Pak ya. Oleh sang raja itu rumah orang miskin, si wanita miskin itu mau dibeli, tetapi wanita itu tidak mau, karena itu adalah rumah warisan dari almarhum suaminya. Dibeli berapapun dia menolak. Akhirnya suatu saat karena raja itu jengkel, wanita itu kemudian ketika dia keluar dari rumah ke pasar, maka rumah wanita tersebut dirobohkan oleh raja. Ketika si wanita itu pulang kembali ke rumahnya, dia kemudian melihat bahwa rumahnya telah dihancurkan oleh raja yang zalim itu. Dia kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba adalah orang-orang yang terzalimi. Rumahku dirobohkan ketika aku tidak ada di rumah, sedangkan engkau hadir ya Allah, engkau melihat apa yang dilakukan oleh raja tersebut. Ya Allah, tunaikanlah keadilan untukku, kata si wanita itu. Hadirin, ketika raja itu pulang dari berburu, dia melihat wanita itu. Dia melihat wanita itu dengan perasaan, dengan ekspresi mencela, mencaci, merendahkan. Raja itu kemudian berkata kepada wanita, apa yang engkau lakukan wahai ibu tua? Kenapa engkau masih saja duduk di sini? Apa kemudian jawaban wanita itu, wahai raja, sesungguhnya aku duduk di sini hendak menyaksikan dihancurkannya istanamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja itu
meremehkan ibu itu, Pak, karena dia tidak sadar bahwa doa orang yang terzalimi itu akan diijabah oleh Allah. Maka hadirin, malam harinya ketika raja itu tertidur, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gempa kepada area tersebut, dan kemudian bumi terbelah sampai kemudian istana raja itu beserta rajanya ditenggelamkan oleh Allah di dalam bumi. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin, saya kira materi yang hendak kami sampaikan cukup sampai di sini. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo kami buka mungkin sesi pertanyaan sampai 3 soal. Kalau ada yang ingin tanya, monggo Pak. Kau boleh jawab satu persatu Pak. Soal yang pertama, Ustaz, kalau kita punya pemimpin yang berbuat zalim, kemudian didoakan oleh rakyatnya, kenapa kok nggak diadab-adab lah, ngoten Pak? Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara hisab yang terberat yang akan diterima oleh seorang ketika nanti pada hari kiamat adalah hisab pemimpin yang tidak adil, Pak. Makanya karena begitu beratnya hisab seorang pemimpin yang tidak adil, ya sudah seharusnya kita tidak berambisi menjadi seorang pemimpin. Kita itu kan sudah tahu kalau posisi itu pertanggungjawabannya berat di sisi Allah, tapi kita masih sering ingin berada di posisi itu. Tidak hanya pemimpin negara, pemimpin kota, pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, pemimpin kantor, mungkin pemimpin desa. Itu Pak adalah posisi-posisi yang kalau Anda lakukan secara adil, keutamanya luar biasa. Tapi kalau posisi itu Anda khianati, Anda selewengkan, Anda diberikan oleh Allah jabatan, tetapi kemudian menggunakan jabatan itu untuk bertindak kezaliman kepada rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan seorang itu, maka itu hati-hati. Itu hisabnya paling berat pada hari kiamat. Bahkan setara dengan hisab-hisab orang-orang kafir, Pak. Lah Ustaz, kalau kemudian kita punya pemimpin seperti itu, ngeten. Pemimpin itu, pemimpin-pemimpin dalam konteks kenegaraan, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama pemimpin itu tidak melakukan kezaliman secara terang-terangan, membunuh secara terang-terangan, menghilangkan nyawa orang lain secara terang-terangan, selama tidak seperti itu, maka kewajiban kita tetap mendoakan kepada mereka, Pak. Maka saya akan berbicara dari sudut pemimpin juga dari sudut pandang rakyat, Pak. Boten angsal gampang-gampang seorang rakyat itu mendoakan keburukan kepada pemimpinnya. Karena kenapa? Itu di luar daripada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita melihat pemimpin yang zalim, doakan terlebih dahulu, Pak. Jangan kemudian ketika kita melihat ada yang ketidakszaliman, muka-muka malpun neraka, muka-muka kecelakaan, tidak boleh seperti itu. Karena Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kamu melihat pemimpin yang tidak adil, doakan. Selama dia masih melakukan sholat, selama dia masih melakukan tugas pokoknya, doakan. Tapi kalau sudah benar-benar zalim, Pak, sampai kemudian menghilangkan nyawa orang lain dengan cara tidak benar, menghilangkan hak harta orang lain dengan cara tidak benar, menghilangkan kehormatan orang lain secara tidak benar, maka saat itu boleh-boleh saja mendoakan, Pak. Boleh-boleh saja mendoakan. Cuma dalam bernegara kita diatur oleh sistem yang telah dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh rakyat ujuk-ujuk gampang mendoakan. Jadi kalau kita melihat pemimpin yang zalim, doakan. Kalau kezaliman itu semakin menjadi-jadi sampai kemudian mudah menghilangkan nyawa orang lain, mudah menghilangkan harta orang lain, maka ya mungkin diperbolehkan untuk mendoakan kepada mereka, Pak. Tapi jangan langsung doa jahat, Pak.
Ustadz, kalau sudah betul-betul kezalimannya itu sudah luar biasa, kemudian banyak rakyat yang mendoakan kepada pemimpin tersebut dengan doa yang tidak baik, tetapi kok pemimpin itu masih sehat-sehat saja, bagaimana Ustadz? Maka berlakulah ayat ini tadi, Pak. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Mereka akan ditangguhkan oleh Allah balasannya dengan balasan yang lebih berat, yakni balasan pada hari kiamat. Maka Pak, balasan yang sesungguhnya atas kezaliman yang dilakukan oleh seorang itu nanti pada hari kiamat. Ngoten Pak nggih. Jadi dari sisi pemimpin haram berbuat zalim, dari sisi rakyat juga tidak boleh ujuk-ujuk mendoakan keburukan kepada pemimpinnya. Kalau ada pemimpin yang tidak benar, doakan yang baik. Doakan agar dia diberikan kesadaran oleh Allah. Doakan agar dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sebuah negara yang punya pemimpin meskipun tidak baik, Pak, itu dalam sebuah negara yang punya pemimpin dalam satu hari, meskipun pemimpin itu tidak baik, itu jauh lebih baik daripada sebuah negara yang tidak punya pemimpin sama sekali. Karena kalau tidak ada pemimpin, tidak ada pengambil kebijakan satu orang, maka negara itu akan chaos, Pak. Karena kalau chaos, yang rugi juga rakyat sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, no apa supe kulo. Nggih. Oh nggih, nggih. Ustadz, bagaimana kalau kita punya berbuat kezaliman terhadap seseorang, kita ingin minta maaf, tapi orang itu sudah meninggal. Yang pertama, kalau itu terkait harta, maka hartanya harus dikembalikan. Dikembalikan kepada siapa? Kepada ahli waris. Tapi kalau itu bukan terkait harta, mungkin kita pernah mencaci orang tersebut, merendahkan orang tersebut, menghibah orang tersebut, dan kita minta maaf juga sudah tidak bisa. Maka caranya disebutkan oleh Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, caranya adalah dengan selalu mendoakan orang itu, memintakan istighfar kepada Allah dengan orang itu. Atau panjenengan mungkin melakukan sebuah amal bersedekah, tujukan pahalanya kepada orang itu, Pak. Maka itu diantara caranya, Pak. Tidak hanya terhadap orang lain, Pak, maupun terhadap orang tua. Yang sering kan antara anak dengan orang tua, Pak. Kami pernah ditanya, Ustadz, kami dulu Ustadz, ketika orang tua kami masih hidup, ya Allah Ustadz, kami itu suka menyakiti hati mereka. Kami bahkan pernah membentak mereka. Kami sering kali Ustadz menyakiti hati mereka. Tapi waktu itu kami belum diberikan kesadaran oleh Allah, dan ketika saat ini kami sudah sadar atas salahnya perbuatan kami tersebut, orang tua kami telah meninggal. Bagaimana caranya Ustaz meminta ampunan kepada Allah? Sering doakan orang tua, sering bacakan istighfar ditujukan kepada orang tua. Makanya kenapa setiap selesai sholat mulai panjenengan selalu wiridan astaghfirullahaladzim li wali walidayya, kan ngaten Pak nggih? Ya Allah, aku meminta ampunan kepadamu untuk dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Wali walidayya, wali jami'il muslimina wal muslimat, dan seterusnya. Itu adalah amalan yang luar biasa yang dirumuskan oleh para ulama, Pak. Ngoten Pak, jadi caranya seperti itu. Termasuk saat niki ngapunten, kita hidup di zaman media sosial, mudah sekali tangan kita ini untuk mengetik komentar-komentar yang merendahkan orang lain, Pak. Nek zaman biyen nek tiyang ngilokno wong kan dengan lisan. Nek sakniki mboten, Pak. Kalau ada orang terbongkar aibnya di media sosial, tangan kita ini mudah. Napa tangan netizen ini lho, Pak? Mudah untuk merendahkan orang lain, menghakimi orang lain. Itu bahaya, Pak. Karena kalau zaman dulu ghibah itu paling dilakukan oleh satu komunitas, sekarang ghibah itu dilakukan oleh satu negara, Pak.
Dengan tinggali teng media-media sosial itu satu orang dibongkar aibnya, sing komentar jutaan orang, ngerasani, merendahkan. Itu sudah tidak ada bedanya antara orang yang dihibah dengan orang yang menghibah, Pak. Nah itu berbahayanya zaman akhir. Makanya salah satu nasihat dari guru kami, beliau pernah menyampaikan, salamatul insan fi hifzil ibham. Selamatnya manusia di zaman akhir itu digantungkan, ditentukan oleh bagaimana cara dia menjaga jempolnya ini. Menjaga jempol dari apa, Pak? Dari komentar-komentar nyinyir di media sosial, Pak. Ngoten, Pak, nggih. Yang terakhir tadi, Ustadz, kalau kita bermuamalah dengan orang lain, kita merasa tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi partner kita itu justru menganggap kita melakukan kesalahan. Kita merasa tidak pernah melakukan kezaliman, tapi partner kita itu justru menganggap kita orang yang zalim. Ini biasa dalam hubungan sosial, Pak. Kita semua pernah mungkin mengalami itu. Hadirin rahimakumullah, dalam akad muamalah, selama akad yang panjenengan lakukan sudah sesuai dengan SOP muamalah yang telah dirumuskan oleh syariat, dan itu sudah Anda lakukan dengan benar, maka ya sudah, Pak. Jadi seumpama akad syirkah bagi hasil 50-50, karena biasanya ada hak, ada kewajiban. Kewajibannya semuanya sudah dilakukan. Kemudian bisnis itu mendapatkan keuntungan, baru hasil itu dibagi 50-50. Akad syirkah atau akad apapun, selama akad itu bersesuaian dengan akad muamalah yang dijelaskan oleh syariat, itu panjenengan lakukan dengan benar sesuai SOP, maka ya sudah. Karena biasanya ketidakpuasan itu pasti ada, Pak. Tetapi selama SOP itu sudah panjenengan lakukan dengan benar, ya sudah. Meskipun ada orang yang menyangka kita berbuat zalim, kalau memang itu berada di hadapan kita, ya minta maaf. Tetapi ya juga harus dijelaskan, Pak, karena dalam bisnis itu, ngapunten, ada hitam di atas putih. Dalam bisnis itu ada SOP syariat. Dalam bisnis itu ada catatan-catatan. Itu makanya penting, Pak. Kenapa kemudian, ngapunten, ajaran-ajaran Islam yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang paling rinci itu menjelaskan tentang utang piutang, Pak. Ngapunten, jenengan sholat 5 waktu, teng Quran niku hanya ada ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ngoten, Pak. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya untuk orang mukmin. Ayatnya perintah salat, perintah zakat itu 1 ayat 2 ayat saja. Ngapunten, tapi perintah hutang, tentang mekanisme hutang piutang, mekanisme akad muamalah, khususnya hutang piutang, itu dijelaskan oleh Allah dalam 1 ayat full, dalam 1 halaman, Pak. Ngapunten niki. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, sampai nisor niki, Pak. Niku ngapunten menjelaskan tentang akad utang piutang. Bagaimana utang itu sebenarnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana mekanisme penulisannya. Itu dijelaskan oleh Allah secara rinci dalam Al-Quran. Kenapa demikian, Ustadz? Dijawab oleh para ahli tafsir, karena manusia itu kalau urusan dengan duit kudu jelas. Gak kena urusan duit ngandalno persahabatan. Gak kena urusan duit, ada kita kan saudara, buatan sakit. Nek urusan duit gak ono saudara, gak ono sahabat, gak ono tonggo. Nek urusan duit kudu jelas. Mana wonten sumama wonten tonggo konco akrab utang, ayo diomongkan baik-baik. Ini utangnya berapa, kapan baliknya, ayo kita tulis. Okay.
agar tulisan itu sebagai pengingat. Maka biasanya manusia iku Pak nek kadung utang niku alus engko nek ditagih kereng Mbak biasanya. Karena itu urusan duit. Karena urusan duit Allah memperinci dengan detail dalam Al-Qur'an. Maka seperti kami sampaikan tadi, tidak hanya urusan utang piutang, urusan muamalah apapun, selama itu sesuai dengan SOP dan SOP itu dilakukan dengan benar, maka ya sudah. Meskipun ada orang merasa kita zalimi, ya insya Allah jenengan tidak termasuk orang yang zalim. Berbeda kalau SOP itu Anda langgar, kemudian orang yang partner Anda menyimpulkan Anda termasuk orang yang zalim, ya betul-betul zalim jika demikian Pak. Mboten Pak nggih. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Ada lagi Pak soal Pak? Atau kita tutup sampai sekian? Baik, kita cukupkan ya. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita renungi bersama tentang firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kami sampaikan tadi, kita semua dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya, mengamalkannya, dan kita dihindarkan oleh Allah daripada lisan yang suka berbuat zalim, daripada anggota tubuh yang berbuat zalim, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang adil, manusia yang istiqomah dalam melakukan kebaikan, senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian apa yang bisa kami sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah murni kebodohan kami secara pribadi. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.